Di video kali ini teman-teman, saya mau tertawa tetapi ini konsepnya Tuhan. Bagaimana dia mengukur Tuhan itu adil atau tidak berdasarkan pikiran seks, teman-teman. Bagaimana pola pikirnya? Saya tidak habis pikir. Tetapi ini bukan sesekali yang saya dengar hal-hal seperti ini. Bahkan saya punya dulu kenalan, dia itu memiliki anak, kalau tidak salah itu 2. Dia tega meninggalkan suami dan anaknya. Dia pergi dengan lelaki lain. Hanya memikirkan seks. Dan ini sekarang coba teman-teman kita dengar ini Om Kribo lah. Saya menyebutnya berhadapan dengan Edis TV, memberikan argumen, memberikan pernyataan, pertanyaan yang konyol, dan Edis TV menanggapinya ya. Kita dengarkan ini. Tuan Edis adil, kutanya. Adil. Jawab aja, malu kan? Silakan. Jawab. Kalau Tuan Edis adil, aku mau cek. Adakah di surga Edis itu pesta seks? Jadi kalau nggak ada berarti nggak adil. Jawab dulu. Nggak ada. Nggak ada. Oke. Bagaimana orang Kristen yang terlahir cacat? Kapan dia bisa merasakan itu? Bagaimana orang Kristen terakhir catat? Emangnya harus merasakan itu? Kenapa hal kau jadi Muhammad yang harus merasakan seks? Tuhan kau nggak adil. Tuhan kau nggak adil. Baik. Tuhan kau Saya nggak jawab adil. ya. Saya jawab begini. Jadi yang namanya kehidupan yang akan datang menurut Yesus kami, ya, itu manusia tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Malaikat itu dia tidak memiliki hawa nafsu atau keinginan. Kapan anak cacat itu dapat? Kapan anak cacat itu dapat lihat paha, lihat buah dada kapan? Iya, karena di dalam otak kamu itu adalah sebuah keharusan seperti Muhammad. Makanya roh atau spirit Muhammad telah merasuki orang-orang Islam. Anak Kristen yang terlahir itu dia buta waktu lahir buta anak Kristen itu. Kapan dia bisa lihat buah dada? Kapan dia bisa lihat paha? Kapan? Iya, karena di dalam otaknya orang Islam itulah tujuan hidup mereka. Kapan? Aku tanya kapan dia bisa lihat kalau Tuhan kau itu adil? Kapan? Apakah itu harus? Apakah itu keharusan? Kau kan bilang tadi Tuhan kau adil. Oh iya, kau bilang adil. Baik, saya kasih Anda contoh. Anda tahu orang yang kecanduan narkoba? Yang Tenang, buta tadi tenang. kapan dia dapat? Yang Tenang. buta, yang buta tadi kapan dia bisa Ya, lihat paha? baik. Tenang ya, tenang. Saya tidak pernah satu kali pun seumur hidup saya sentuh yang namanya narkoba. Tidak pernah. Tenang dulu, Shh. Tenang. Ini saya lagi menjawab nih. Seumur hidup saya tidak pernah saya yang namanya sentuh narkoba. Nggak pernah. Putau, sabu-sabu saya nggak pernah sentuh. Bagi orang yang kecanduan narkoba itu sangat penting bagi dia. Orang yang tidak merasakan narkoba, kata dia begini. Nah, jadi menurut dia orang yang tidak merasakan narkoba tidak adil. Mereka tidak pernah merasakan kenikmatan. Nah, sama seperti Anda. Bagi Anda, buah dada, paha, bagi Anda itu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Dan bagi Anda, orang-orang yang tidak merasakan itu, menurut Anda rugi besar. Ya karena Anda sudah kecanduan dengan itu. Sedangkan di dalam sedangkan di dalam Kristen bukan itu. Yang terakhir buta itu kapan dia bisa lihat? Kenapa harus begitu? Itu pertanyaannya. Adil. Adil Tuhan kau. Berarti orang yang tidak merasakan narkoba berarti tidak adil dong. Apa hubungannya dengan narkoba? Ya itu, karena otak Anda isinya itu. Orang narkobaan juga isinya itu. Isinya sabu-sabu dan putau. Gimana sih ini orang ini? Anak Kristen itu terlahir Orang sampai kesel loh nonton kamu. Ya, anak Kristen itu terlahir buta. Dia tidak bisa melihat yang indah-indah. Kenapa yang indah-indah itu Anda katakan paha? Aku kasih contoh sama kau supaya kau masuk di otak Kenapa kau. kok contohnya paha? Apa yang ada? Ya karena di dalam otakmu adanya itu. Ya, apa yang ada di surga kau? Baik, saya jawab. Main ke sana. Apa yang ada? Nih, Anda Islam dan Anda percaya Islam ya? Apa yang ada di surga kau? Ya, tenang. Menurut agama Islam, apa kenikmatan tertinggi dalam surga Islam?
Aku mau main ke surga kau. Apa yang surga kau kasih untuk aku? Baik. Ada kopi, Di dalam ada surga kopi. di dalam iman kami, kehidupan yang akan itu adalah bagaimana manusia itu hidup bersama-sama dengan Tuhan dan kekal selama-lamanya. Ku tanya, jika aku datang ke surga kau, apa yang aku dikasih? Ada kopi, Yang jelas ada nggak, teh. yang jelas nggak ada itu yang seperti kau ceritakan. Mau. Jadi masih mau kau jadi Kristen? Nggak tahu Iya apa kau mau, dikasih. mau. Jadi apa yang dikasih di sana? Ini ku tanya. Ya itu melihat Apa? Tuhannya. Apa? Oh, melihat Tuhan. Jadi kau sekarang belum lihat Tuhan kau, tapi kau bilang kau kenal sama Tuhan kau. Ya, kita tidak tahu persis bagaimana keadaan di sana, tapi yang dikatakan di situ bahwa bagaimana manusia itu akan hidup bersama-sama dengan sang sumber hidup. Tapi kata-kata kau, Edis, Kita ada tahu yang- seperti apa, kita nggak ngerti persis, orang saya nggak pernah ke sana. tapi ada yang saksikan dia bangkit. Coba nggak dibilang di Kok kitab. lari Bagaimana? kemana-mana sih, Gus? Tenang, tenang. Kamu kan bertanya kepada saya, emangnya apa di surga Kristen itu? Kok kamu masih mau jadi orang Kristen? Saya bilang, pertama, saya nggak pernah ke surga. Tetapi gambaran dikatakan di kehidupan yang akan datang, kami akan hidup bersama-sama dengan sang sumber hidup. Sehingga tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kematian di sana. Nah, ngapain? Seperti apa bentuk persisnya kami tidak tahu. Jadi ngapain kau masih jadi Kristen? Yang Kalau kau jelas, tahu? yang jelas tidak ada di situ kawin-mawin seperti surganya orang Islam. Berarti bukan dari aku ya, masalah kawin mengawin dari Edis ya. Hmm. Sekarang bagaimana anak yang buta tadi, dia pengen lihat paha, kepengin lihat vagina, kepengin lihat buah dada. Ya, Kapan misalnya? karena orang yang di dalam kekristenan dia tidak membawa lagi arwah atau spiritnya Muhammad yang pengen lihat seperti yang kamu ucapkan. Karena yang seperti itu adalah Muhammad, Nabi itu. Kalau seandainya Edis yang buta, apakah menurut Edis Tuhan itu adil? Baik, ada satu pertanyaan. Murid-murid Yesus kepada Yesus sendiri ketika ada seorang buta dari lahirnya. Murid-murid bertanya kepada Yesus, apa yang menyebabkan orang ini lahir buta? Apakah karena dosa orang tuanya atau dosanya dia sendiri? Lalu jawab Yesus, bukan karena dosa orang tuanya dan bukan pula karena dosanya, tetapi supaya kehendak Tuhan dinyatakan. Lalu Yesus menyembuhkan orang buta itu. Tenang, tenang. Nah, makanya saya sering bilang, Kristen yang sejati, Kristen yang benar-benar Kristen itu sebenarnya adalah melakukan mujizat. Walaupun banyak gereja-gereja sekarang yang sudah kehilangan spirit itu. Spirit melakukan mujizat. Begitu. Makanya gereja yang betul-betul rasuli, gereja yang betul-betul injili itu gereja yang melakukan mujizat. Begitu, menyembuhkan orang buta, membangkitkan orang mati, seperti yang kita baca di dalam Bible. Nah, sekarang begini. Dan itu sudah banyak kesaksian-kesaksian begitu di seluruh dunia. Sekarang yang mau saya tanya balik sama Anda ini, pertanyaan yang sama. Menurut agama Islam, kenikmatan yang paling utama, yang paling tinggi dalam agama Islam itu apa? Apa? Apa maksudnya? Ngewek. Ya, mungkin apa pesan-pesan yang mau disampaikan Kak Renita dan Kak Nia kepada umat-umat yang masih bimbang, mungkin mengalami hal-hal yang sama tapi belum mengambil keputusan untuk meninggalkan agama Islam dan datang kepada Yesus. Dari Kak Nia dulu, silakan. Ya. Saya pesan sama saudara-saudara saya semua ya yang belum mengikuti Tuhan Yesus, tolong sebelum kamu binasa bertobatlah sebelum terlambat. Ya, Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan kekal. Ya, saya cuma pesannya itu aja. Oke. Untuk Kak Renita, pesan-pesannya apa kepada muslimah-muslimah nih yang mungkin sedang berada dalam persimpangan jalan dan bingung mau memutuskan, silakan. Percayalah teman-teman, apa yang saya yakini saat ini, yang saya imani saat ini itu adalah kebenaran. Jangan takut untuk mempelajari sesuatu hal yang baru. Karena murtad itu bukan dari agama lain ke agama lain, tapi murtad adalah dari pola pikir yang lama ke pola pikir yang baru. Ketika kalian mau mempelajari apa itu yang ada dalam Alkitab, disitulah ada kebenaran. Jadi jangan takut untuk mencari tahu hal yang baru, supaya tidak ada kalian hina menghina, caci memaki. Dan saya yakin, saya percaya
bahwa kebenaran itu akan tetap kebenaran, ya, tidak akan bisa ditutupi oleh kebohongan. Baik. Ya, bertobatlah sebelum Tuhan Yesus datang. Baik, terima kasih pesan-pesannya ya. Kita hampir tiap hari ini kedatangan orang-orang Islam yang pindah ke Kristen ya. Ya, semoga teman-teman betul-betul Terima tulus. kasih juga Bang Edi. Ya, semoga Sudah benar-benar memberi ruang. tulus, benar-benar sungguh-sungguh ya mau mengikuti Yesus, bukan karena ada modus-modus, bukan karena ada Tidak. niatan-niatan tertentu. Dan kita juga orang Kristen harus pandai, harus cerdik, berhikmat. Kita harus bisa membedakan mana orang yang betul-betul pengen menjadi Kristen, mengikuti Yesus, dan mana orang yang hanya Nah, jadi seperti itu, modus-modus saja. teman-teman. Memang kondisinya kalau kita tarik lagi ataupun kalau kita coba berpikir apa yang diutarakan saudara kita ini itu betul-betul memalukan ya. Saya mendengarnya itu seperti risih gitu. Jadi seks itu dikategorikan ke dalam dirinya adalah yang nomor satu. Seperti saya katakan tadi teman-teman, saya mempunyai kenalan dulu. Dia itu memprioritaskan diri hidupnya itu seperti kayak hiper seks. Jadi dia tega meninggalkan anaknya gitu. Anaknya yang masih kecil dan sekarang ini dia sudah bersama lelaki lain gitu loh, meninggalkan suaminya juga. Dia banyak menipunya lah gitu. Hanya untuk memprioritaskan pemikiran seksnya tadi terwujud gitu. Yang suka tidak puas dengan pemikiran yang satu, tetapi mencari lagi, tidak ada puasnya. Jadi hal-hal seperti ini yang sudah menguasai dirinya. Jadi konsep ketuhanan itu pun dia udah mengartikannya ngawur. Seperti yang dikatakan tadi Om Kribo yang pertama, mencoba untuk melihat keadilan dari Tuhan itu berdasarkan seks, teman-teman. Luar biasa bukan? Bagaimana tanggapan kalian? Berikan di kolom komentar.